Hai, kembali lagi dengan Ryan Wafis. Kali ini kami akan membahas alur cerita dari film A Quiet Place, sebuah film drama thriller yang bercerita tentang dunia post-apocalypse yang minim suara. Karena jika kalian sedikit saja membuat suara, maka kalian akan dihabisi oleh makhluk misterius. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah filmnya. Film dimulai dengan keluarga Abbott yang sedang mencari persediaan makanan dari sebuah supermarket yang sudah terjarah. Saat hendak meninggalkan tempat itu, anak terakhir mereka, Beau Abbott, ingin membawa mainan pesawat ulang-alik yang bisa berbunyi. Lee pun melarangnya dan melepaskan baterainya. Namun kemudian, Regan, sang kakak yang tunarungu sejak lahir, malah memberikan mainan tersebut berikut baterainya, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tak disangka, saat akan melewati sebuah jembatan, Bau yang paling di belakang menyalakan mainannya. Semua anggota keluarga Abbott pun terkejut. Lee berlari berusaha meraih Bau sebelum alien membunuhnya. Namun sayang, alien terlebih dahulu memangsa Bau. Setahun lebih setelah kejadian tersebut, kini keluarga Abbott tinggal di sebuah rumah besar di ladang. Dilengkapi dengan keamanan yang tinggi, termasuk CCTV, Lee sang ayah berada di dalam ruangan kontrol. Ia sedang menghubungi bantuan dengan sinyal radio. Setelah itu, ia menemui Markus yang sedang bermain berpura-pura mengendarai mobil. Lewat kaca mobil, Markus segera keluar dari mobil dan menuju ke rumah. Lee dan Regan ternyata belum bisa move on dari kematian Bao. Tetapi di satu sisi, ia sedang hamil tua dan menantikan persalinan anak ketiganya. Berserta Regan dan Markus membantu di sana. Setelah itu, mereka menghabiskan hari dengan makan malam bersama dan bermain monopoli. Dan tak sengaja Markus menyenggol lentera yang membuat lantai terbakar dan membuat sedikit suara. Beruntungnya bukan alien yang muncul, namun hanya rakun yang sedang beraktivitas. Setelah itu, di basement Lee membuat alat bantu dengar untuk Regan yang tunarungu. Keesokan harinya, semua beraktivitas seperti biasa. Regan sendiri mengendap-endap masuk ke basement, yang mana akhirnya dihentikan oleh Lee. Pertengkaran kecil terjadi, dan Lee memberikan alat bantu dengar kepada Regan. Namun sayangnya ditolak olehnya. Lee hanya memberikan pada Regan. Ia tidak memaksa Regan untuk menggunakannya. Siangnya, Lee mengajak Markus untuk pergi keluar. Markus sendiri sedang belajar di rumah bersama ibunya. Regan menawarkan untuk menggantikan Markus, namun ditolak oleh Lee. Sontak saja, Regan ngambek. Scene berganti ke Lee dan Markus yang sampai di sungai untuk memanen hasil tangkapan mereka dari jebakan ikan. Kemudian di rumah, Evelyn sang istri kesusahan mengangkat karung berisi jemuran yang sempat tersangkut paku di tangga. Saat menjemur pakaian, Evelyn gundah dan memeriksa ke rumah tempat Regan ngambek. Namun ternyata Regan tidak ada di sana. Regan sendiri kabur dari rumah. Ia menuju ke jembatan tempat Bau terbunuh setahun silam. Dalam perjalanan kembali, Lee dan Markus melihat sebuah rumah kosong dan orang misterius, yang mana orang tersebut berteriak untuk memancing sang alien keluar dan berusaha mencelakai mereka. Scene berpindah kembali ke rumah. Rupanya air ketuban Evelyn pecah. Ia akan segera melahirkan lebih cepat dari jadwal yang diprediksi. Ia segera menyiapkan persalinan, namun sialnya ia tertusuk paku di tangga menuju basement. Mau tidak mau ia harus menahan teriakan rasa sakit. Ngilu-ngilu gimana gitu rasanya ya. Setelah mengganti warna lampu menjadi merah, ia menunggu Lee dan Markus pulang.
sembari juga menahan agar bayinya tidak keluar terlebih dahulu. Tak disangka, Evelyn yang berada di basement didatangi oleh alien tersebut. Scene yang menegangkan tak dapat terhindarkan. Alien tersebut memfokuskan pendengarannya untuk meraih sekecil apapun suara. Ya mungkin suara kentut juga termasuk ya. Sementara Evelyn harus menahan rasa sakit kakinya dan juga kandungannya yang akan segera lahir. Lee dan Markus pun datang malam hari dan terkejut melihat tanda lampu merah menyala di sepanjang ladang rumah mereka. Ini berarti bahaya sedang mengintai. Untuk mempercepat aksi penyelamatan, ia meninggalkan Markus di ladang. Ia harus membujuk terlebih dahulu Markus karena ketakutan. Evelyn sekarang berada di kamar mandi dan sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit dan kandungannya. Sementara si alien masih berkeliaran di dalam rumah. Lee mengambil shotgun di kamarnya, sedangkan Markus berhasil menyalakan kembang api untuk memancing alien keluar. Hal tersebut juga membangunkan Regan yang juga tidur di jembatan. Sontak ia langsung berlari pulang. Evelyn terselamatkan dengan bayinya, namun setelah itu Lee harus pergi menyelamatkan Regan dan Markus yang masih di luar. Scene berpindah ke Regan yang terhenti di ladang jagung. Dan benar saja, si alien tepat berada di belakangnya. Alien tersebut memfokuskan pendengarannya, namun hal tersebut memicu alat bantu dengar Regan yang malah merusak frekuensi pendengaran sang alien. Di sini Regan terselamatkan. Setelah beristirahat sejenak, Evelyn terbangun karena lilin di sampingnya mati. Saat membuka matanya, ruangan basement ternyata sudah dibanjiri oleh air. Dan sialnya, salah satu alien ada di sana. Dengan hati-hati, Evelyn berjalan mengambil anaknya yang baru lahir, tepat sebelum si alien menemukannya. Markus dan Regan bertemu di lumbung jagung dan menunggu ayahnya menjemput mereka. Namun tiba-tiba Regan jatuh ke dalam lumbung. Markus pun berusaha membantu, namun atap lumbung jatuh menimbulkan bunyi, sehingga salah satu alien berlari menuju mereka. Regan berusaha menyelamatkan sang adik, namun dirinya sendiri malah tenggelam dalam lautan jagung. Tapi beruntungnya, Markus berhasil menarik tangan Regan yang sempat tenggelam. Tiba-tiba saja si alien datang menyerang. Dan sekali lagi, alat bantu dengan Regan berhasil membuat si alien kebingungan dan kabur. Setelah itu, Lee berhasil bertemu kembali dengan kedua anaknya. Evelyn yang berhasil selamat dan membawa bayi melihat hal tersebut dari CCTV ruang kontrol. Bahaya belum berhenti. Mengetahui bahwa si alien masih berada di sana, Lee menyuruh Regan dan Markus untuk bersembunyi. Lee memeriksa sekitar dan mengambil kapak. Ternyata si alien tepat berada di atasnya. Belum sempat ia mengayunkan kapak, Lee terkena tebasan si alien. Markus berteriak mengetahui hal tersebut. Kini si alien menuju ke arah mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, Lee masih bisa berdiri. Ia melihat anaknya dalam bahaya. Lee mengatakan pesan terakhirnya lewat bahasa isyarat sebelum ia berteriak untuk menyelamatkan mereka. Markus mengaktifkan rem tangan pada mobil yang membuatnya berjalan otomatis ke arah rumah. Di depan ia disambut oleh ibunya Evelyn. Disinilah juga Regan akhirnya tahu isi dari ruang kontrol ayahnya dan usahanya dalam membuat alat bantu dengar untuknya. Tiba-tiba saja satu alien datang menghampiri mereka. Evelyn bersiap dengan shotgunnya. Regan yang membaca keadaan kembali mengaktifkan alat bantu dengar miliknya yang sontak saja mengganggu alien tersebut. Namun kali ini Regan mengeraskan suaranya lewat mikrofon. Hal tersebut membuat si alien kesakitan dan pingsan, yang kemudian diakhiri dengan tembakan shotgun oleh Evelyn. Karena suara tembakan yang keras, hal tersebut memancing seluruh alien yang berada dalam jangkauan.
Regan dan Evelyn pun memiliki strategi untuk membunuh semua alien di area tersebut. Ia melepas alat bantu dengarnya, mendekatkannya pada pengeras suara, dan alien-alien pun datang berlarian dari ladang ke ruang bawah tanah. Bagaimana menurut kalian dengan filmnya? Minim dialog namun drama yang menegangkan pasti membuat kalian terhipnotis ke dalam film. Sebentar lagi sequel dari film ini akan dirilis dan tentu saja kami akan membahasnya lagi di channel Renwa Sekian video kali ini. Ciao.